Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Dan saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Dan kami boleh menikmati hari ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Karena itu sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan kami senantiasa diterangi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Di bulan terakhir dari tahun ini. Seringkali kita mendengar orang mengatakan waktu berjalan begitu cepat. Kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan kesibukan, dunia yang berorientasi pada tindakan. Selalu ada yang dikerjakan. Dan sepertinya manusia begitu terikat dengan waktu dan pekerjaan. Seakan-akan tidak ada waktu untuk berhenti dan beristirahat. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kata berhenti dalam bahasa Ibrani artinya sabat, memiliki makna beristirahat atau satu hari tanpa kegiatan apapun. Hal ini bukan berarti Tuhan beristirahat karena Tuhan lelah setelah melakukan banyak pekerjaan dalam penciptaan seperti yang manusia rasakan. Manusia merasakan kelelahan setelah bekerja keras. Namun Allah ingin menunjukkan bahwa istirahat itu adalah hal yang benar. Apabila Allah sendiri beristirahat, setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan, terlebih manusia yang juga memerlukan istirahat. Allah ingin orang percaya memberikan waktu satu hari untuk beristirahat dari segala rutinitas setiap hari. Dia sendiri beristirahat dari pekerjaannya. Dan Tuhan telah memberikan contoh. Tuhan tidak ingin manusia bekerja keras dan kemudian tenggelam dalam pekerjaannya. Selama 6 hari kita sudah bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Maka Tuhan ingin kita memberikan satu hari khusus untuk mengingat Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kepadanya. Tuhan ingin kita memberikan satu hari untuk bersekutu dengannya dan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain, sehingga kita mendapatkan kesegaran rohani, mendapatkan pembaharuan,
Dan juga kita tidak menjadi orang yang egois dengan hari-hari kita. Tuhan mengingatkan pada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Dialah Sang Pemberi. Oleh karena itu, layaklah bila kita bersekutu dengan Tuhan pada hari Sabat. Mengkuduskan hari Sabat juga adalah salah satu dari ke-10 perintah Allah. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai yang ke-11. Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk beristirahat dan beribadah. Tuhan Yesus juga menunjukkan tentang hal ini ketika Dia dan murid-muridnya pergi dengan sebuah perahu meninggalkan orang banyak. Setelah murid-murid kembali dari misi pelayanan mereka, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk beristirahat. Seperti tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Kita perlu pembaharuan dan penyegaran rohani. Mengkuduskan hari Sabat dalam dunia yang semakin sibuk dan terus bergerak ini akan menunjukkan bahwa betapa berharganya Tuhan bagi kita. Tuhan begitu penting dalam hidup kita sehingga kita membutuhkan waktu untuk lebih mengenal pribadi dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh mengisi hari-hari kami dengan tugas dan tanggung jawab kami. Tetapi seperti kata firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau ya Tuhan sudah memberikan contoh kepada kami. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk menguduskan hari Sabat ketika kami beristirahat, karena kami akan bersekutu, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terlebih di dalam waktu istirahat itu, di hari Sabat itu Tuhan, kami rindu untuk lebih mengenal Engkau ya Tuhan dan setiap kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat damai sejahtera, kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.